Saya dan teman-teman menyurati PT MBL memohon untuk diverifikasi lahan tersebut karena didorong belum dibayar dengan beberapa tembusan termasuk aparat kepolisian. Kita melihat ada beberapa hari yang lalu bahwa di media sosial khususnya di Keluhan Kutai Barat Kubar ini ada postingan Bapak yang mengatakan bahwa lahan itu oleh perusahaan lain yang dibeli, lain yang digarap. Kira-kira bisa dijelaskan Pak, lahan yang dibeli itu milik siapa, oleh perusahaan yang digarap milik siapa? Terus kronologisnya bagaimana Pak Yopi, bisa diceritakan Pak? Baik Pak Johansa, terima kasih, selamat siang. Jadi benar memang saya ada memposting di Keluhan dan Saran Kubar tentang masalah di kilometer 66 Jalan Hauling PT Manor Bulan Lestari atau kalau disingkat PT MBL. Jadi lahan saya itu sebelumnya beberapa kali dikoordinasikan dengan MBL, baik via telepon maupun ke kantor MBL ada di Business Center. Nah, di situ dikatakan bahwa lahan saya itu tidak kena, sehingga tidak dipetakan oleh PT MBL. Nah, tetapi kemudian di akhir Februari saya dengar info ada mendorong di lapangan. Nah, kemudian pada tanggal 26 Februari tahun 2022 saya ke lapangan. Ternyata memang lahan saya kena dorong. Nah, kemudian pada tanggal 28 Februari tahun 2022 saya dan teman-teman mendatangi kantor MBL untuk mengklarifikasi tentang masalah lahan yang kena dorong tersebut. Nah, oleh PT MBL dikatakan bahwa jalur itu sudah dibayar. Tetapi kenyataan di lapangannya setelah kita cek, yang dibayar ini lain. Nah, kemudian yang didorong lain. Nah, kemudian pada tanggal 8 Maret tahun 2022 saya dan teman-teman menyurati PT MBL memohon untuk diverifikasi lahan tersebut karena didorong belum dibayar dengan beberapa tembusan termasuk aparat kepolisian, tembusan termasuk kepada petinggi kepala BPK Kampung Besi, karena wilayah ini kilometer 66 ini termasuk Kampung Besi. Nah, kemudian pada tanggal 19 Maret di lapangan turunlah orang pengukuran dari PT MBL. Dari pihak kami juga kebetulan hari itu yang mewakili saya adalah Pak Heri Niustaki, kemudian dari pihak Polsek Damai, sehingga dibuatlah berita acara untuk kedua belah pihak ini menyerahkan urusan ke Polsek Damai untuk kemudian diklarifikasi lahan ini. Diklarifikasi, masing-masing kedua belah pihak membawa dokumen untuk membuktikan hak atas tanah tersebut. Nah, yang saya pertanyakan adalah kenapa PT MBL mendorong tanah saya ini yang jelas-jelas berbatasan dengan jalan lama, jalan PT RKR, yang setelah dibebaskan oleh PT MBL itu adalah di sebelah jalan. Nah, kemudian yang didorong kok kena tanah saya. Nah, yang kita pertanyakan ini kan dasar dari PT MBL untuk mendorong jalan itu apa? Dasar hukumnya apa? Nah, seperti saya, jelas saya adalah bagian
pemilik lahan yang kena dorong tersebut, ya saya tetap mengejar hak saya, kira-kira begitu Pak. Pak, itu kan sebelumnya bahwa ada transaksi dengan masyarakat yang sudah dibebaskan. Bisa dijelaskan Pak nama masyarakatnya yang sudah dibayar sebelumnya? Nah, jadi di situ ada beberapa titik bermasalah. Masalahnya persis sama dengan masalah yang terjadi di lahan saya. Jadi lahan saya ini katanya bagian pengukuran MBL, bagian Lenkom mengatakan bahwa lahan saya ini telah mereka bayar kepada Pak Esau. Pak Esau, Pak Esau. Tetapi pada tanggal 19 Maret di lapangan, mungkin rekaman videonya masih ada di saya, Pak Esau menyatakan bahwa yang dia jual itu tanah dia sendiri di sebelah kanan naik jalan RKR, sementara tanah saya kan di sebelah kiri. Jadi Pak Esau bilang, saya jual tanah saya kepada MBL sesuai maunya MBL. Nah, kenapa yang didorong kok tanah orang lain? Nah, kasus ini sama terjadi di atas sedikit dari lahan saya, itu di tanahnya Pak Oyen. Nah, di tanah Pak Oyen ini menurut MBL dia sudah bayarkan ke Pak Iku. Tetapi pada tanggal 19 Maret ini Pak Iku menyatakan bahwa MBL mau tanah dia untuk jalan hauling. Pak Iku kemudian memberikan tanah dia beserta koordinatnya, kemudian diolah oleh PT MBL, kemudian dibayarlah oleh PT MBL. Nah, sekarang yang didorong kok lain, bilang Pak Iku, seolah-olah saya menjual tanah orang lain. Nah, itu yang terjadi pada tanggal 19. Beberapa titik juga bermasalah, misalnya tanah Pak Herinius Taki. Nah, itu dikatakan oleh MBL bahwa mereka bayar ke Pak Miwon. Nah, ternyata tanah Pak Miwon kan tidak didorong, yang didorong tanah Pak Herinius Taki. Nah, inilah beberapa kejadian di sekitar kilometer 60 sampai kilometer 70 jalan hauling PT MBL. Jadi lain yang dibayar oleh MBL, kemudian lain yang didorong. Nah, ini mestinya pihak pemitaan PT MBL ini, kalau ada misalnya perubahan center lain jalan, dulu bayar di sini. Nah, kemudian nggak jadi dari sini jalannya, ubah dari sini. Ya mestinya diverifikasi ulang lahan, dibayar ulang yang di sini. Jangan mengalihkan dokumen yang udah bayar di sini, pindah center lain, ditumpuk di situ lagi seolah-olah sudah bayar. Kira-kira itu masalah yang apakah Bapak mencurigai adanya yang dibebaskan di sini tapi kemudian lahan Bapak yang digarap? Nah, apakah ada dugaan nanti pihak perusahaan akan merubah dokumen? saya pikir dari pertemuan saya beberapa kali dengan PT MBL ini, baik ke kantor ataupun via telepon, saya menduga begini nanti. Mereka ini membayarnya di sini, di koordinat yang ini. Kemudian kenyataan di lapangan dorong di koordinat yang baru. Jadi saya pikir mereka ini berupaya mengubah dokumen seolah-olah bayar di sini memang di sini. Padahal kenyataannya kan bukan begitu. Namanya koordinat ini kan tidak bisa kita rubah.